Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Mbah Gabus Channel, yang kali ini akan berbagi-bagi tips ya, tips mudah cara memotong styrofoam tebalnya 1 cm. Di sini nanti akan dipadukan bagaimana solder dan kawat tembaga. Ini adalah salah satu hasilnya pada saat tadi saya memotong dengan menggunakan jarum perubahan. Maksudnya yaitu jarum yang sudah saya buat dari tembaga sebesar sapu lidi, saya perkecil menjadi jarum seukuran jarumnya mesin jahit. Hasilnya seperti ini. Nah, saya kira cukup bagus ya, cukup pantas untuk membuat kreativitas yang barangkali teman-teman punya hobi seperti membuat tulisan dari styrofoam. Nah, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana merubah jarum tembaga yang ukuran sapu lidi menjadi jarum seukuran mesin jahit untuk modifikasi solder, silakan ditonton videonya sampai selesai. Untuk memperkecil jarum ini agar sebesar yang kita kehendaki, yaitu sebesar jarum mesin jahit, maka pertama kita berikan alas ya, alas. Kemudian kita pergunakan memperkecil cukup dengan kertas gosok atau amplas. Perlahan-lahan kita gosok ya, seperti yang terlihat di video saya ini. Dengan potongan kertas gosok untuk menggosok memperkecil ini kayaknya kurang pas ya. Coba kita gosok dengan menggunakan ada kayunya. Jadi kertas gosok atau amplas ini dilem pada kayu agar pada saat kita menggosok lebih leluasa atau lebih enak. Dan untuk mendapatkan hasil gosokan yang halus, posisinya kita robah ya. Nah, seperti ini agar nanti kawat tembaga ini bisa menjadi halus. Dan ketika dibuat memotong maka akan tidak mengalami kendala atau alias lancar. Rupanya proses menggosok dengan amplas sudah selesai dan kita lihat bahwa ini lebih kecil ya. Ya, inilah seukuran jarum mesin jahit. Jadi mudah. Coba kita bandingkan dengan yang belum digosok ya, sebesar sapu lidi itu sebelah kanan. Nah, sudah kelihatan perbedaannya. Berikutnya kita masukkan ke lubang solder ya, seperti yang Anda lihat ini. Nah, seperti itu. Dan solder ini berkekuatan 150 watt. Apabila kawan-kawan punya 100 watt atau 200 watt itu sudah cukup. Dan kita lihat sendiri kawan-kawan, jarumnya lebih kecil ya dari jarum biasanya. Kemudian setelah kita masukkan, kita kunci dengan skrup atau dengan baut. Sekali lagi kita lihat ya perbandingan antara jarum yang belum digosok dan yang digosok. Nah, ini sangat berbeda. Tetapi pertanyaannya di sini adalah bagaimana nanti kalau memotong styrofoam, apakah lancar atau tidak? Kita buktikan saja. Ya, kita lihat saja sampai selesai setelah membuat sketsa tulisan ini. Kawan-kawan, dalam membuat huruf seperti yang saya buat ini, yaitu huruf bentuknya Latin tegak lurus, ini memang kalau tidak biasa itu akan menjadi sulit.
Untuk itu saya punya saran bagi teman-teman, barangkali ingin membuat sketsa huruf ini kesulitan, maka silakan mengambil dari internet atau bentuk-bentuk tulisan yang sudah ada. Kita tinggal mencontoh saja ya. Sedangkan bahan cat yang saya gunakan untuk menulis ini kawan-kawan, perlu diperhatikan, ini bukan dari cat minyak. Ini adalah dari cat tembok atau cat air. Kalau misalnya kita menggunakan cat minyak, perlu diketahui bahwa styrofoam ini sangat sensitif ya, sangat sensitif. Maka styrofoam akan melepuh atau meleleh. Baiklah, rupanya pembuatan sketsa tulisan sudah selesai. Persiapkan dengan memotong jarum solder. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu kawan. Ternyata kawat tembaga yang sudah diamplas dibentuk sekecil jarum mesin jahit ini betul-betul ampuh, betul-betul lancar dalam pemotongan. Bisa kita lihat sendiri ya. Dan saya informasikan kawan-kawan, untuk mendapatkan kawat tembaga seperti saya ini, silakan kawan-kawan bisa pergi ke pasar loak ya. Rombengan itu biasanya ada. Namun kalau kesulitan di situ, bisa dibeli di toko-toko alat listrik atau di toko bangunan. Jadi untuk mendapatkan kawat tembaga ini tidak sulit ya. Toko-toko biasanya menyediakan. Dan harganya pun relatif murah kawan-kawan. Nah, dari pembuatannya sampai proses memperkecilnya dan tentang penggunaannya kawan-kawan sudah bisa melihat, dan seakan-akan kawan-kawan bisa merasakan ya, begitu mudahnya memotong styrofoam hanya dengan menggunakan kawat tembaga seukuran jarum mesin jahit. Maka dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan sebagai contoh atau panduan teman-teman di saat mempunyai kreativitas tentang dunia styrofoam. Dan sebagai rasa persahabatan, jangan lupa kawan-kawan ya, tekan like, komen, dan subscribe. Sekaligus barangkali ada pertanyaan, silakan komentar di kolom saya, Mbah Gabus Channel. Selengkapnya tentang proses pemotongan ini, silakan teman-teman melihat video saya sampai selesai ya. Dan terima kasih, sampai jumpa.
Demikian kiranya kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Yang jelas setiap pembuatan video saya ini tentunya masih ada kekurangan. Untuk itu saya mohon kritik dan saran di kolom komentar ya, karena semata-mata sebagai manusia punya keterbatasan. Dan marilah kita selalu menjaga persahabatan. Doa saya untuk kawan-kawan adalah selalu sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video Mbah Gabus berikutnya yang insya Allah selalu update. Salam sehat dan tetap bersemangat.